wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu pimpinan, yang terhormat narasumber kegiatan kita hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu majelis guru yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, perkenankan kami mengajak kepada segenap yang hadir untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Ilahi atas rahmat, taufik serta hidayah, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang selalu tertanam di dalam sanubari kita. Selanjutnya, rangkaian untayan salam agar senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya kelak. Baiklah Bapak Ibu, perkenankan kami berdiri di sini membawakan susunan acara kegiatan. Yang pertama, kegiatan sosialisasi budaya positif SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Adapun acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kata sambutan, dan yang ketiga amat-amat. Baiklah, untuk mengawali acara ini agar kegiatan acara kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulakan acara kita pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan, dalam hal ini sambutan dari Ibu pimpinan. Kepada Ibu pimpinan kami perkenankan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu dan Majelis Guru beserta staf ada. Nah, terima kasih kepada kesempatan ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan atau untuk menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif sekolah dan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan pertama-tama untuk rekan kita tim guru penggerak dari SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini, apalagi sekolah kita ini termasuk sekolah yang sudah lolos dalam gelombang 6 ya Bu Setiawati, tahap gelombang 6 itu untuk komunitas belajar. Nah, inilah salah satu kegiatan atau program rekan-rekan guru kita untuk mensosialisasikan budaya positif dan komunitas belajar di sekolah kita ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tim guru penggerak, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Tidak banyak kata sambutan saya pada pagi ini. Saya ucapkan nanti selamat beraktivitas semuanya, dan terima kasih lagi kepada panitia serta pengurus yang untuk menyiapkan kegiatan ini. Mungkin itu saja kata sambutan saya pagi hari. Mari kita ikuti dengan seksama nanti apa yang diberikan oleh narasumber kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pimpinan. Selanjutnya kita ramah-tamahnya disingkat aja. Kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Lydia Anggraini Anuri. Tumbuh menjadi bibit yang unggul dengan cara pemberian pupuk bisa jadi dengan metode belajar yang baik, dengan model pembelajaran yang baik, dan yang paling baik, yang paling inti adalah yang berpihak kepada murid. Kemudian menurut Kak Habibie, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini bisa kita garis bawahi bahwa pendidikan adalah menuntun kita itu sebagai among. Among di sini kita bisa sebagai orang yang
memberikan teladan kepada murid kita, memberikan semangat dan membangun semangat. Artinya, apapun yang kita lakukan di sini, tujuan akhir kita itu adalah murid kita nantinya akan selamat hidupnya pada kehidupan masyarakat maupun sebagai manusia. Tidak di zaman ini, Bapak Ibu. Kita memberikan pendidikan saat ini tidak untuk anak kita saat ini, tetapi beberapa tahun yang akan datang. Kita mempersiapkan mereka untuk beberapa tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi, kalau kita masih menggunakan dengan metode pembelajaran, saya dulu belajar seperti ini, itu salah sekali. Karena murid-murid kita saat ini adalah murid-murid yang unik dan selalu berkembang. Dan sehingga muncullah pemikiran KHD bahwa prinsip mendidik anak itu secara kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman artinya tidak mungkin saat ini kita memisahkan murid kita dengan handphone, dengan IT, karena itu memang zaman mereka. Tapi bagaimana kita mengkondisikan yang zaman sekarang ini bisa memberikan dampak yang positif untuk mereka. Sekali lagi, tugas kita adalah menjadi among untuk murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang harus kita persiapkan adalah bagaimana nantinya kita bisa menjadikan murid-murid kita itu mereka siap hidup di masa mereka. Bisa 10 tahun hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apakah budaya positif di sekolah kita bisa berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Artinya, sekuat tenaga pun saya, Pak Dedi maupun Bu Setia ingin menerapkan budaya positif di sekolah ini, jikalau tidak ada bantuan dan pemikiran yang sama dari Bapak Ibu semua, maka that's impossible. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sekuat tenaga pun kami berpikir akan membuat keyakinan kelas di setiap kelas yang kami ajar, tetapi tidak ada dukungan dari kepala sekolah maupun rekan-rekan yang lain, maka itu tidak mungkin terjadi. Maka di sini kami berharap bahwa kita punya satu visi yang sama, bahwa salah satu menciptakan sekolah yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, salah satunya dengan cara budaya positif. Kemudian, bagaimanakah menerapkan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Untuk budaya positif ini tidak muluk-muluk yang harus yang wah, Bapak Ibu. Cukup sederhana, di kelas K3 itu perjanjian kelas kami yang pertama senyum. Itu sudah menjadi suatu budaya positif. Maka setiap saya masuk ke situ, anak-anak langsung senyum. Ingat janji kita kawan-kawan, senyum. Itu meskipun sekarang mungkin mereka terpaksa, diharapkan nantinya menjadi karakter baik nanti bagi mereka, memberikan senyum. Dan kami berharapnya nanti ini menjadi program sekolah, kita membuat budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita yang dapat memajukan SMA ini. Kemudian budaya salah satu contohnya lagi antri. Di situ siswa bisa menghargai orang lain, menghargai waktu dan menghargai dirinya sendiri. Bagaimana cara kita bisa menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah?
supaya menjadi visi sekolah. Hal itu bisa dilakukan yang pertama memulai dari diri sendiri. Yuk Bapak Ibu, kita open mindset kita rubah pemikiran kita bahwa tugas kita ini tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Sekali lagi, tugas kita tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya kalau hanya transfer ilmu pengetahuan, googling aja siswa kita bisa. Tetapi bagaimana cara kita bisa menyentuh hati dan pikiran anak-anak kita? Pada saat siswa kita udah keluar dari sekolah ini, mereka tidak akan ingat pelajaran kimia yang saya berikan. Mereka tidak akan ingat pelajaran fisika yang Pak Widodo berikan. Tetapi yang akan mereka ingat adalah bagaimana gurunya memperlakukan mereka di saat sekolah dulu. Dan itu pun kita pasti rasakan. Bagaimana guru kita pada saat memberikan keteladanannya kepada kita, itu akan membekas. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka pikiran kita. Kita keluar dari zona nyaman kita sama-sama belajar bahwa tujuan kita adalah memberikan kebahagiaan kepada murid. Itu yang paling dominan sebaiknya kita laksanakan itu yang mana? Yang paling dominan, artinya itu menjadi standar kita. Formalnya itu yang paling dominan. Terima kasih kepada Pak Moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Materinya sangat menarik, sangat menimbulkan ide-ide baru. Secara teori memang bisa untuk dilaksanakan, tetapi dalam pengaplikasiannya ini yang menjadi tanda tanya. Misalnya saya selaku guru dalam mengaplikasikannya di kelas itu sangat kesusahan. Nah, pertama kendalanya memang pada masa tahap keempat, sekarang tahap C itu sudah merupakan tahap mencari jati diri bagi siswa dalam pubertas. Nah, jadi cenderung bukan permasalahannya dari guru dan siswa, tapi anak-anak itu kebanyakan yang mencari jati diri terhadap teman-temannya. Mereka ingin dianggap lebih dari kawan-kawannya, sehingga cenderung memberontak di sana. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikannya, Bu, di sini? Baik dalam kelas atau koordinasi kita dengan wali murid. Kadang wali murid juga seringkali kalau kita peringatkan anaknya panggil wali murid, malah wali muridnya yang menjudge kita kalau kita itu terlalu otoriter. Nah, padahal kita memberikan kesempatan anaknya untuk belajar dengan pembinaan yang terbaik. Terima kasih. Kelas itu dibuat pertama kali pada saat kita akan melakukan proses pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita refleksi kembali. Misalnya kesepakatan kelasnya ada 10 nih, kayaknya poin ini harus dikurangin atau ditambah. Jadi kapan harus direfleksi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kira-kira menurut Bapak Ibu kayaknya harus ada poin yang mau ditambah. Kayak kemarin saya di kelas 12 IPA 1 ada beberapa poin, dan pada saat masuk ke pertemuan ketiga saya menambahkan poin kesepakatan karena saya anggap itu perlu. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bu Aziza. Jadi tidak harus walas mengerjakan itu, mau mapel bisa, dengan kita cari pertemuan itu. Kalau di walas, jadi pada saat pertama kali siswa mau belajar nih, nah jadi kenapa saya buat situ kesepakatan kelas untuk mapel kimia, karena kan kita belum sosialisasi ini, jadi terkhusus untuk mapel kimia saja. Dengan harapannya sebenarnya setiap guru itu punya kesepakatan kelas masing-masing, dan nanti dari kesepakatan kelas masing-masing itu kita rembuk bersama nantinya menjadi kesepakatan sekolah. Nah, itu menjadi penerapan untuk siswa-siswa kita semua. Seperti itu. Dan untuk kesepakatan sekolah pun bisa tetap kita lakukan refleksi. Mana hal-hal yang perlu dan tidak. Dan yang harus diyakini bahwa kesepakatan kelas ini tidak berdasarkan ide pemikiran guru, tetapi ide itu diutarakan oleh siswa-siswa.